Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal OSN yang nomor 1, soal OSN tahun 2025. Ya. Kita bahas nomor 1. Ini seorang anak memiliki masanya 30 kg. Masanya nomor 1. Terus menuruni bukit. Jadi menuruni bukit ya. Ini misalkan anak nih lagi menuruni bukit. Bila bukit tersebut memiliki kemiringan 0 derajat terhadap horizontal, ini kan 0 derajat nih. Ini horizontal nih, ini horizontal. Ya sama dengan sumbu X ya, horizontal. Kalau sumbu Y kan vertikal ya. Tapi di sini tapi dia itu kemiringannya 0 derajat. Kalau ini kan membentuk sudutnya berapa gitu. Tapi kalau bukitnya 0 derajat kan berarti tidak ada sudutnya. Ya. Jadi ini kan ini 0 derajat ya. Kalau ini kan lebih dari 0 kan, ini kemungkinannya ini sudutnya 30 derajat ya, terhadap horizontal. Jadi begini, bukit yang nggak ada bukit ini, jadi tidak ada miring karena dia 0 derajat terhadap garis horizontal. Jadi kalau sudutnya 0 derajat terhadap horizontal berarti kan berimpit. Jadi di sini ya tidak ada percepatannya. Ya udah, dia diam saja di sini. Diam saja. Jadi percepatannya sebesar 0 meter per sekon kuadrat. Jadi itu. Tapi gitu. Tapi kalau benda itu misalkan benda ya, ini disimpan di sini dengan benda disimpan di bidang yang datar ya. Berarti kan sudut kemiringannya ini kan 0 derajat. Tapi ini kan sudut kemiringannya lebih dari 0 derajat kan. Ini sekitar 5 ini. Jadi benda kalau simpannya begini, ya udah nggak bergerak, tidak bergerak. Tapi kalau dia ada miring lebih dari 0, sudut kemiringannya semakin besar ya nanti percepatannya akan semakin besar, ya, semakin besar. Berapa besarnya nanti ada soal yang lain ya. Jadi nanti dia ada gaya yang di sini sebesar W. Dia bisa bergerak tanpa ada gaya dorong. Bisa bergeraknya kenapa ya? Karena ada gaya gravitasi kan. Karena nanti rumusnya teh begini ya. Ini kan ini garis normal nih, garis normal n. Ya, garis normal. Garis normal itu apa? Garis yang tegak lurus terhadap bidangnya. Bidangnya yang ini ya. Tapi kalau bidangnya datar ya garis normalnya yang ini. Ya. Jadi pokoknya garis normal itu garis yang sudutnya 90 derajat terhadap bidang. Nah, itu namanya garis normal, sudutnya 90 derajat. Tapi kalau yang ini kayak dia ikut miring juga kan karena bidang ini. Nah ini nanti garis normal ini kan aksi, nanti reaksinya itu ya ke sini. Nah, ini W. Nah, jadi kayak ini adalah garis normal. Rendah bidang, ini kan bidang. Nah kalau ini kan ini katanya berat benda ya, baik. Bahasa kitanya berat benda ya, berat benda. Jadi di sini selalu gaya normal ini selalu sama dengan W, selalu dengan W. Ini kan ini satu garis kerja ya. Kalau ini ya sama ini juga di sini. Tapi kan dia akan membentuk sudut karena dia miring. Nah ini ya gitu ya. Ini misalkan miringnya sebesar alfa. Ya alfa maka ini simbol sudut kan bisa alfa, bisa theta, bisa beta, bisa gamma. Ini simbol sudut ya, simbol sudut. Kadang-kadang fisika mah suka pakai ini, matematika juga bisa pakai ini ya, bisa pakai ini ya. Nah, ini bisa simbol ini, bisa simbol ini. Tapi nanti kalau di fisika ini merupakan sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Kalau simbol sudut mah biasanya ini. Tapi kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini, pakai ini. Nah, ini kalau sudut kemiringannya sebesar apa? Ya apa kan bebas. Ada ya, bebas ada 30 derajat, ada 60 kan. Ada 90 derajat dan seterusnya. Nah kalau dia sudutnya sebesar alfa, maka nanti kalau nah ini W
W itu adalah selalu menuju pusat bumi. W itu selalu menuju pusat bumi. Kalau gini, ya gini. Kalau gini, ya gini. Jadi dia selalu menuju pusat bumi yang namanya berat benda itu menuju pusat bumi. Biasanya ini suka dipakai oleh tukang bangunan. Nah, ya. Nah ini, ya. Nah kalau dalam hal ini N itu sama dengan W. Tapi kalau dalam ini tidak, N itu tidak sama dengan W. Karena W-nya kan di sini. Gitu ya. Tapi kan aslinya W-nya ke sini menuju ke pusat bumi. Nah ini secara matematika atau kamu bisa dibuktikan sendiri ya. Kalau misalkan sudut di sini adalah 30 derajat, pasti ini akan 30 derajat, pasti. Nah, jadi nanti ini dengan ini pasti sama ya. Jadi nah, gitu. Kalau dia di sini 45 ya, di sini pasti 45 pasti itu ya. Asal nanti kamu bikinnya ininya harus 90 derajat, ininya harus situ-situ. Nanti tarik dari sini, tarik dari sini. Kalau ini kan udah fitrah ya, udah hukum alam pasti menuju ke pusat bumi. Jadi nantinya ini kalau dia 30, ini pasti 30. Ya. Kalau dia di sini 45 bisa kan 45. Nanti bisa dibuktikan sendiri pakai busur derajat. Nah, sekarang ya misalkan aja lah ya, ini sudutnya sebesar alfa. Ya ini alfa. Kalau misalkan beta ya ini beta juga ya. Nah ini kalau misalkan alfa, ini alfa. Nah ini jadi mengalami akan diproyeksikan ya, proyeksi ini ke sini, proyeksikan. Yang ini nantinya W cos alfa. Ini nantinya W sin alfa. Nah ini kan. Nah kalau dia bidang miring, gaya normalnya itu sama dengan W cos alfa. Kalau bidangnya ini ya. Karena kan satu garis kerja. Kalau ini jadi tergantung bidangnya. Kalau bidangnya datar, M-nya sama dengan W. Tapi kalau bidangnya miring dengan kemiringan sebesar alfa, namanya W cos. Nah, gitu ya. Kenapa bisa cos? Kenapa ini bisa sin? Ya. Nah itu nanti Anda dijabarkan di matematika sebenarnya kan, atau di vektor lah kalau di fisika ya. Di vektor. Ini sudah ya. Nah ini nih di fisika pemurian vektor ya. Di fisika itu pemurian vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ya. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu X. Ini kan koordinat kartesius gitu kan. Ini titik nol. Ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatif. Ini simbol ini adalah artinya dan seterusnya, itu bisa panjang. Ini kan dan seterusnya. Nah ini misalkan ada sebuah vektor, ini sudutnya theta. Sudutnya theta. Vektor apalah, misalkan vektor F yang gaya. Nah nanti vektor ini akan diproyeksikan terhadap sumbu X. Maka ini nantinya jadi F cos. Ya, F cos. Pokoknya yang berikut dengan sudut yang bersangkutan ini akan cos. Kenapa cos? Ini kalau ini kata ini theta ini. Kenapa cos? Nanti diterangkan di matematika. Definisi kan nanti cosin kan ada definisinya itu kan sebenarnya. Ini kalau kesini kan jadinya adalah F sin. Theta. Mungkin kalau kelas 2 udah belajar tentang trigonometri ya. Nah, ini matematika itu kan terbagi-bagi. Ada aljabar, aljabarnya sejak SD sampai SMP. SMA juga sih kelas 1 masih aljabar. Nanti kelas 2 kelas 3 trigonometri, ada geometri. Ya ada aljabar, ada geometri, ada trigonometri, ada kalkulus nanti kelas 3 nanti sampai ke perkuliahan kalkulus. Nah, ini namanya bagian dari matematika trigonometri. Matematika dasarnya itu aljabar, sering dipakai. Nah, ini jadi begini. Bisa diturunkan secara kenapa bisa cos, bisa sin, bisa dibuktikan dengan hitungan bisa kan gitu. Ya. Tapi beda lagi kalau gini.
Gini ya. Ini ya sumbu Y, sumbu E. Ini vektor F. Tapi yang ketahui sudutnya bukan di sini, di sini. Di sini misalkan sebesar apa lah ya. Nah nanti ini jadinya kalau diproyeksikan ya ini jadinya F cos. F cos apa? Ini jadinya F sin. Apa? Cos. Jadi tidak selamanya sumbu Y itu harus sin, tidak, tergantung sudut yang diketahuinya di mana. Pokoknya yang mengapit sudut pasti cos. Kenapa? Nanti bisa dibuktikan dari apa itu cos, ada itu. Apa itu sin, apa itu tangan. Nah ini kalau tangan mah ambil dari sin alfa ke cos alfa. Ini dasar trigonometri itu 3. Ini 3. Cos itu apa? Cos itu adalah yang membatasi sudut, sudut tadi gini, bersisi miring. Nah, ini definisi cos. Kalau sin ini adalah di hadapan sudut, di hadapan sudut apa namanya? Bersisi miring. Gitu. Nah yang penting ini sebenarnya sin dan cos. Nanti kalau ada itu cos ada apa? Balikan dari sin ada cos ya. Balikan kan ada. Nah, pokoknya intinya sin cos. Nanti tangan ngambil dari sini. Gitu ya. Nah ini, nah itu nanti. Bukti hitungan gini, bukti hitungan. Nah gitu ya. Jadi nanti kamu bisa diambil kesimpulan tidak selamanya sumbu Y itu sin, tidak, tergantung sudut yang diketahui. Kalau ini ya ini jadi cos. Kenapa bisa begitu? Nanti lihat hitungannya. Hitungannya gini. Nanti bisa dibuktikan oleh ini penggaris dan busur. Hitungan itu kan hanya permainan angka, tapi kalau pembuktiannya dibuktikan kamu nanti di rumah. Misalkan gini nih ya. Ini misalkan sudutnya 30 derajat misalkan. Ini buktinya kan kamu harus berupa ini panjangnya misalkan adalah 10 cm. 10 cm panjangnya. Tapi nanti kalau dalam soal besarnya adalah 10 Newton gitu kan. Newton itu kan satuan daripada gaya. Tapi nanti dalam realnya 10 cm dihitung sama kamu. Ini diukur oleh busur. Ini busur harus mengukurnya harus tepat. Nanti kalau nggak tepat nanti salah. Rumusnya salah tidak. Kamu salah mengukurnya. Di sininya 30 derajat. Pakai busur kan? Ya, pakai busur. Ininya pakai penggaris 10 cm. Maka ini kalau kamu tarik garis tegak lurus, maka ini panjangnya berapa senti? Bisa dibuktikan pakai rumus ini. Itu sebesar 10. Ininya kan 10 nya. 10 cm kali cos. Kan cos. Cos 30 derajat. Nanti berapa senti? Tapi nanti kalau dalam fisika mah berapa Newton? Kan kita Newton kan nggak tahu. Ukuran Newton enggak. Ada sih alatnya ya, berupa ukuran tentunya alatnya. Kalau di sini udah gitu 10 kali kan kali cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Nah ini nanti dapat. Kalau 10 ini kelas 10 udah sin cos ada. Karena tadi yang sudah Pak kelas 2 nih. Setengah akar 3 ya. Nanti setengah kali 10 5 kan? 5 akar 3. 5 itu akar 3 itu sama dengan 1,7. Ya kalau kalkulator banyak banget ini. Tak terhingga bilangannya dan tidak berulang. Nah kalau 4 dibagi 3 nanti ini mah 1,3 itu sampai kemana gitu ya. Tidak habis-habis. Ini pun tidak habis-habis tapi tidak pernah berulang. Kalau itu berulang, nah, itulah matematika. Itu kan. Nah
udah gitu 1,7 kali 5, nantinya kan hasilnya 8,5. Nah, nanti pasti ini tuh dari sini ke sini teh 8,5 cm, ya kurang lebih lah ya. Segitu. Nah, betul 8,5 ya. Jadi ternyata rumus itu betul, antara rumus dengan real di lapangan betul 8,5 cm. Kalau dia 10 cm. Kesininya berapa cm? Tegak lurus. Jadi ini kan karena sudutnya di sini, jadi ini jadi sin kan, jadi 10 sin 30 derajat, 10 sin 30 berapa? Setengah kan? Setengah kali 10 ya 5. Dari sini 5 cm. 5 cm ya. 5 cm. Nah, gitu. Nah, begitu. Jadi tergantung sudutnya ada di mana, ya. Kenapa kos? Berarti bisa pakai rumus itu. Terjawab pakai definisi ini. Nah, gitu. Nah, oleh Bapak sekarang dibalikkan, ya. Nah, tetap panjangnya itu 10 cm. Ya, 10 cm. 10 cm. 10 cm. Kalau fisika kan nantinya 10 Newton gitu kan. Nah, karena kan vektor mah gaya kan merupakan vektor ini. Berat merupakan vektor, percepatan vektor, kecepatan vektor nanti kan. Tapi kita pura-pura nih nggak tahu. Ini padahal kan 30 derajat, ya. Sisa dari 30 ini berapa? 60. Nah, pura-puranya nggak tahu. Yang diketahui di sini 60 kan? Nanti hasilnya ini akan sama. Ini akan 8,5. Ini hasilnya akan sama. Kalau ada di lapangan ukur nih ya, akan 5. Karena kan ini. Jadi ini karena sudutnya di sini, maka di sini akan jadi cos 10 cos 60 kan? Kan ini sudut yang di sini kan di sini dikatakan jadi cos. Tergantung yang diketahuinya di mana gitu ya. Nah, 10 cos 60 berapa? Setengah. Setengah kali 10 5. Nah, itu kan pasti. Jadi ini kan bukan cos ya, jadinya sin kan, jadinya 10 sin 60 artinya 10 sin 60 berapa? Setengah akar 3 nanti. Jadi akhirnya setengah kali 10 jadi 5 kali akar 3 nya 1,7 nantinya kan 8,5 lagi. Nah ya, itu. Jadi tergantung sudut itu diketahuinya di mana. Kalau di sini ya ini jadi cos. Tapi kalau di sini ya ini cos. Sisanya ya sin lah ya. Karena gitu. Nah, nanti kalau pengerjaan ini untuk bisanya dasarnya vektor. Vektor itu dasarnya apa? Ya harus tahu minimal sudut-sudut istimewa kan. Sudut-sudut istimewa. Harus hafal ya. Sudut itu kan banyak, mengambil nanti 0 derajat, 1 derajat juga sudutnya, tapi kan bukan istimewa. 2 derajat juga kan ada, 3 derajat juga kan ada. Tapi kan yang istimewa mah 0 derajat, 30 derajat, terus berapa lagi? 45 derajat ya. Berapa? 60 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Ini sudut-sudut istimewa. Maksudnya teh harus dihafal gitu ya. Nanti sin 0 berapa, cos 0 berapa gitu ya. Nah, ini yang lucunya gini nih, kamu jangan terkecoh. Ada yang udah ini ya. Udah. Nah, ini dasarnya trigonometri. Ini yang lucunya gini. Gini kan, gini kan ya, gimana? Kan sudah ada gini. Nah, ini kan ininya adalah sin, ininya adalah cos alpha, sin alpha, ininya merupakan harga alpha.
Tuh. Sin 0 harganya 0. Tapi cos 0 harganya cos 90 harganya 0. Nah, itu. Jadi di sini sin 0 itu sama dengan cos 0. Cos 90 harganya 0. Nanti bisa dibuktikan oleh kalkulator kan? Bisa juga dari definisi. Nah, kalau dari definisi nanti matematikanya agak panjang. Terus sin 30 setengah nanti sama dengan cos 60 setengah. Nanti jangan ketukar. Jadi nanti sin 30 itu harganya sama dengan cos 60. Harganya setengah. Nah, terus gitu kan? Cos 30 samanya dengan sin 30. Cos 30 setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Nah, kenapa bisa gitu? Ya karena kan kalau dijumlahkan akan 90. Ini dengan ini kan 90. 30 tambah 60 kan 90. Ini juga kan 90. Nah, yang sama itu ini 45. Karena 45 itu kan membagi 90-nya sama rata. 45 maka harga sin dan cosnya akan sama. Ini setengah akar 2, ini pun akan setengah akar 2. Gitu ya. Nah, gitu. Ya. Tuh, jadi nanti kamu jangan nanti tentukan. Jadi ada yang sama. Minimal. Tuh ya. Di sini juga masih ada yang sama di sini. Masih ada antara sin dan cos. Nah, gitu. Udah. Jadi ini percepatannya adalah 0 kalau gini. Kalau ini ada percepatannya, nanti terangkan dari sini, ya. Gitu. Udah. Ini nanti ya, jadi nomor 1 bisa berkembang ke ya. Kamu intinya ini. Jadi percepatan ini ya, simbolnya A karena singkatan dari akselerasi ya. Akselerasi. Nanti percepatannya ada macam-macam. Ada percepatan benda. Percepatan benda. Ya. Benda itu ya bisa motor, bisa mobil, dan bisa lainnya. Namanya juga kan benda. Percepatan orang, kan orang kan benda. Ada juga percepatan gravitasi kan. Ini sama percepatan gravitasi bumi kan. Ini harganya ya tergantung ya. Kalau ini ya tidak tergantung, ini merupakan batas standar kan 9,8 yang namanya juga bumi. Ya udah bumi doang. Kalau ini bisa motor, bisa mobil, motor juga kan ada yang cepat, ada yang beda antara percepatan dengan kecepatan ini beda. Ya. Tuh kan. Percepatan nanti kalau dikalkuluskan, diferensialkan menghasilkan percepatan. Nanti ya. Di dalam percepatan ada unsur kecepatan. Di dalam unsur kecepatan ada unsur jarak gitu ya. Nah, jadi nanti jarak kalau diferensialkan menghasilkan kecepatan nanti ini di kelas. Di kelas 2 udah materinya udah masuk ke diferensial. Belum. dx ini. Di matematika itu ada daya dx, tapi kalau di fisika nantinya bukan daya dx, daya dt, tapi nanti t-nya ini ya macam-macam ya di fisika. Nah ini namanya diferensial, istilahnya turunan. Jadi ini jarak kalau diferensialkan menghasilkan kecepatan. Ya. Kecepatan kalau diferensialkan menghasilkan percepatan nanti. Karena dalam percepatan ada unsur kecepatan. Di dalam kecepatan ada unsur jarak. Kecepatan itu adalah rumusnya kan. Nah, ada jarak. Nanti dalam percepatan ada ini kan unsur kecepatan. Nah, ini percepatan gravitasi bumi. Ya ini 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kalau di belakang 10 meter per sekon kuadrat. Ya segitu kan.
Nah ini benda jatuh, berapa ini percepatannya? Ya ini. Ya. Nah ini dicoba oleh orang Amerika kan. Ini di ruangan tertutup, ruang hampa udara ya. Nah, ada di YouTube-nya kan. Ruang hampa dibuat. Ruang hampa itu ya boklang itu kan tidak ada udaranya, ini mah ada sih. Itu menggasnya udaranya di vakum dibuat. Jadi ini ada bulu ayam sama batu yang besar ya. Ketinggiannya sama. Ya. Ini ada lantai. Nah ini di ruang hampa itu nanti jatuhnya akan sama antara bulu ayam dengan batu dalam waktu yang sama, jatuhnya sama. Kenapa? Karena percepatan gravitasinya sama sebesar ini. Tapi kalau di ruang terbuka beda lagi ya, antara bulu ayam dengan batu jatuhnya di mana? Batu kan? Karena di ruang ini kan ada udara, jadinya ini ngelayang. Gesekan dengan udara, jadi jatuhnya nggak sama. Aslinya sih kalau nggak ada udara jatuhnya sama. Itulah makanya segini percepatan itu sama oleh bumi kayak tarik bumi ya. Tapi kan beda. Motor yang 100 cc balapan gitu dengan motor yang 800 cc. Ini kan lebih cepat. Ya ini kan lama. Dalam waktu yang sama, misalkan 1 jam 30 menit. Ini mah di sini jaraknya. Ini mah sudah di mana gitu ya? Berarti kan ini artinya percepatannya ini besar. Ini kecil gitu ya. Nah, itu jadi tidak sama. Ya. Nah, kalau ini mah sama. Nah, ini karena gaya tarik makanya dia menghasilkan percepatan. Percepatannya setiap benda sama sebesar ini. Makanya jatuhnya akan sama kalau dia ada di ruang hampa, tidak ada udara. Tapi kalau ini kan tidak sama. Walaupun dia ruang hampa ya tetap aja pasti yang pembalap pasti lebih jauh kan. Kalau jaraknya lebih jauh kan berarti ini percepatannya lebih besar dalam waktu yang sama ya. Hitungannya kan selalu dengan T. Ya, ya, enggak tiga semua. Di sini, Debbie di sebelah sini. Nah, ada di sini. Ini Bapak Musa. Apa yang saya terangkan udah jelas kan? Ya, gitu ya. Ngawitan video yang datar ini tuh ya, pengeluaran tektor, terus sudut istimewa yang harus dihafal. Nanti kalau kamu sudut itu kan kalau lihat dari kalkulator bukan ini kan sin 30 itu adalah 0,5 kan? Ya sama kan? Setengah dengan 0,5 itu adalah sama ya. Jadi ini mah bilangan pecahan, ini mah bilangan desimal. Dan di buku tabel sin cos ada yang ini. Tapi kalau oleh guru matematika mah yang ini nanti maksudnya itu supaya mudah mengalihkan. Kalau cos 30 bukan ini, ya sebenarnya sama nanti. Nanti kalau di kalkulator bukan di kalkulator nggak bisa nulis ini kan. Nanti dia berupa desimal ini. Kalau di kalkulator mah sama dengan 0,8 banyak nih. Ya, ini dengan ini sama saja. Ya. Jadi ini bilangan desimal, ini kan bilangan pecahan. Ya. Nah di sini mah yang di guru matematika mah yang ditampilkan adalah bilangan-bilangan pecahan. Ya, pecahan. Akar 3 ini. Tapi kan kalau di kalkulator bukan akar 3. Ini 1,7. 1,7 sekian gitu. Kenapa? 1,7 ya karena itu kan. Kalau akar 9 berapa? 3. Kenapa ya? Karena 3 kali 3 kan 9. Akar 3 berapa? 1,7. Karena 1,7 kali 1,7 ya mendekati 3. Nah, gitu ya.
Jadi nanti 1,7 kali setengah kayak ini, 0,8 sekian gitu ya. Itu. Nah ini sin 91, tapi di sini satu kalau untuk kosnya, jadi nanti jangan tertukar. Terus nanti di sini juga ada yang sama antara sin dan kos gitu kan. Nah nanti kamu jangan kadang-kadang betul kok sin 90 ingatlah tadi. Nah itu ya. Nah itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada ya. Nah, ada ini kan panjangan dari sinus ini, panjangan dari sinusnya. Terus ada lagi apa nih? Ada kebalikan dari sin, ada kebalikan dari cos, ada. Kalau kebalikan dari tangan kan kotangan. Kebalikan dari sin itu apa Bapak? Kosinus gitu. Bapak kosekan ya. Nah ini kan ada ya kebalikan itu ya. Tadi sini ini ya ada definisi sin itu apa, cos itu apa. Nanti lebih seru lagi kalau nantinya dibuktikan. Ya. Kenapa sin 30 itu setengah? Dari mana? Ini dari pembuktian dari geometri sebenarnya. Geometri. Kenapa sin 60 itu setengah akan tidak? Ini bukan hafalan ini. Bisa dibuktikan. Ya. Antara pakai penggaris dengan pakai itu busur. Tidak ada pakai busur dan penggaris, coba aja kamu. Ya, jadi jangan hafal, nanti itu memang betul. Kamu bikin garis, ya. Bikin garis, bikin ininya miring, kemiringannya ukur ini 30 derajat ini ya. Terus ini ya. Nah, ini kalau di sini 1 cm, ini pasti 2 cm. Ya. Kalau ini nantinya akan 3 cm atau 1,7 cm. Itu pasti itu. Tapi kalau diperpanjang lagi, yang aneh sulit kan bisa terus. Nah, kalau dia di sini 2 cm, ini pasti 4 cm dari sini. Kalau ini nanti 3,4 cm. Bisa. Nanti kamu buktikan di rumah. Kenapa ini angka 3? Ya karena dari Pitagoras. Dari Pitagoras. Ini misalkan kamu cari ininya berapa gitu ya. Dari Pitagoras itu kan gimana? Ini zaman Bapak mah ini disebutnya dengan sisi miring kan, simbolnya Y. Ini sumbu Y kan, vertikal ini sumbu X, sumbu Y. Nah, nanti kan di dalam Pitagoras, ini dari Pitagoras ya, sisi miring. Pokoknya sisi miringnya sisi yang paling panjang di antara dua sisi miring. Kan jalan tol itu kan ke Bandung ke Dio terus kali maka ambil aja sih. Gitu. Tapi kan ini paling panjang di antara ini. Tapi kan kalau jumlahkan ini sama ini kan nanti ya lebih panjang kalau dijumlahkan dengan ini. Tapi kan nah ini kan Y. Ini X. Makanya dalam Pitagoras R kuadrat sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat. Dari Pitagoras atau kan kalau penjumlahan kan sifatnya komutatif bisa begini juga ya bisa. Tapi kalau penjumlahan kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi ini harus lebih panjang. Lebih panjang di antara dua sisi. Tapi kalau dua sisi kalau ini kalau jumlahan ya kalah gitu ya. Coba. Nah, ini dari Pitagoras. Ininya misalkan 1, ininya 2. Berapa ini? Coba ya.
Y-nya 1 pangkat 2, X-nya tidak tahu, R-nya 2 pangkat 2. Nah, kan gitu. 1 pangkat 2 1. Ini ya 4. Nah, ini kalau pindah jadinya min ya, pengurangan. Nah, jadi ini kan pangkatnya. Ini jadinya 3. Ini nanti X-nya adalah akar 3. Nah, jadi ini akar 3 ya. Ya, akar 3. Bisa aja kan ininya nggak tahu misalkan berapa. Ya nanti hasilnya akan berapa. Ya. Y-nya 1 pangkat 2, F-nya akar 3 pangkat 2. Berapakah R-nya? Maka 1 pangkat 2 1. Angka 3 pangkat 2 3. 1 pangkat 1 tambah 3 4. Kan dia berupa itu ya, pangkatnya. Ini masih pangkat, tapi pangkat pindah berubah jadi akar. Akar 4 2. Gitu ya. 2. Jadi nanti gabungan dari Pitagoras. Nah, ini kan dari Pitagoras ya. Udah sudah hapus nih ya. Hapus. Nah, kita ke sini. Pasti gitu. Tadi dari definisi tadi kan sin. Sin itu definisinya adalah di hadapan sudut tadi ada ya. Di hadapan sudut persisi miring kan gitu. Ya. Ini definisi itu kan sifatnya umum ya. Umum. Sekarang sudutnya 30, sin 30 derajat. Ternyata ketika kamu diukur ini teh 1 cm. Ini 2 cm. Itulah makanya sin 30 adalah setengah. Tapi kalau kamu ini dilanjutkan, ini pasti misalkan ini ya, misalkan ini 2 cm. Ini pasti 4 cm. Pasti. Ya. Jadi nanti kalau sin 30 derajat, kamu ngambilnya dari sini, makanya kan 2/4. Ya samanya saja kan. 2/4 berapa? Setengah. Tetap kan? Gitu ya. Cos 30. Tadi kan definisi dari sini kan. Jadi cos 30 itu apa? Di sisi yang membatasi kan, membatasi sudut persisi miring kan. Yang membatasi berapa sisinya? Ya ini kan akar 3. Akar 3. Sisi miringnya 2. Aslinya ini sebenarnya. Kok kenapa cos 30 itu setengah akar 3? Ya kan dari bentuk sekawan kan. Jadi nanti udah belajar matematika di bentuk sekawan. Sekawannya. Gitu kan. Ya ini kan sama aja dengan setengah akar 3 kan? Sama. Setengah 1 kali akar 3. Akar 3 kan? Per 2. Itu. Ya gitu, setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 ini hubungannya antara setengah dengan akar 3 itu hubungannya kali. Ya. Kali. Misalkan ini hubungannya kali. 5 dibagi 2 berapa? 2,5. 2? 2,5. Desimal. Kalau bilang pecahnya 2 setengah kan? Nah, 2,5 sama. Nah, kalau ini beda, ya. Ini dengan ini hubungannya bukan kali ini mah. Tapi kalau di sini hubungannya kali. Kalau ini kan namanya pecahan majemuk ini ya. Gimana? 2 kali 2? 4. Sama kan kita jangan bermatematika ya. Iya. Jadi ini dikalikan ini tambah 2 kali 2 4 tambah 1
5 ber ke sini lagi. Nah, jadi gitu ya. 2,5. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ini mah misalkan setengah akar 2. Ini sama aja dengan akar 2 dibagi 2. Ya, coba aja. Nanti pakai kalkulator. Akar 2 itu kan 1,4. Dibagi 2. Akar 2 itu ya 1,4. Bagi 2 itu kan nanti 0,7 sekian. Maka ini banyak ya. Karena ini akar 2 tuh 1,4 yang banyak sekali nih. Maka nanti ini ya. Nah ini cos sin 45 pakai kalkulator nanti ini 0,7 sekian. Karena ini itu kan. Begitu. Gitu ya. Yang Bapak terangkan udah ngerti nih? Dan seterusnya. Nanti kalau cos 60 nanti ya yang nantinya enggak ini kan nanti dia akan melebar kan sebetulnya itu ya isinya kan 60 nya. Nanti beda nih nanti kan. Nanti ya sembunyinya agak lebih panjang. Misalkan cos 60 sebesar setengah bisa dibuktikan. Cos 60 itu setengah. Cos 30 itu setengah kali 3 bisa dibuktikan kan? Pakai tadi seperti tadi bisa begitu lagi. Ya. Nanti dibuktikannya pakai penggaris juga nanti alatnya dalil Pitagoras. Tapi kalau kamu ukur langsung dengan penggaris nggak usah pakai dalil Pitagoras juga. Jadi nanti dalil Pitagoras itu bukan hanya sebuah rumus tapi bisa dibuktikan dengan penggaris. Ya. Ini 4 cm. Ini 3 cm. Ini pasti 5 cm. Coba ya. Asal ininya adalah tegak lurus kan? Tegak lurus ya. Itu kan ini kan bagian dari Pitagoras kan? Nanti Bapak belum bicara sama ini sudutnya. Tadi kan sudut ini alatnya kan untuk mencari sisi-sisi itu kan menggunakan dari Pitagoras. Ini coba kita pura-pura ini nggak tahu ya, R. Padahal R-nya 5 kan? Berapakah R-nya? R-nya itu kan rumusnya kan gitu X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 4 pangkat 2, Y-nya 3 pangkat 2. Ininya adalah 16, ininya adalah 9. Kan 4, ininya pangkat 2. Berubah di sini ya, di akar 16 tambah 9 25, akar 25 5. Jadi nanti nanti kamu bisa dibuktikan antara rumus dengan ukur sendiri. Oh kalau ke sini 4 cm, ini 3 cm, pasti ini 5 cm. Tapi kalau kamu perpanjang lagi, ya nantinya kelipatan itu lah. Kalau di sininya ya gitu ya. Misalkan 8 cm, ini ada 6 cm, di sini akan 10. Dan belum dihitung sudutnya berapa? Jadi itu dari Pitagoras. Jadi dari Pitagoras bisa dibuktikan dengan cara kamu ukur langsung pakai penggaris. Tapi asal ininya enggak ya, dari Pitagoras kan berlaku itu kalau ininya 90. Kalau tidak 90 nanti rumus dari Pitagoras jadi salah. Jadi ini harus siku-siku. Ini siku-siku. Ini kan sudutnya 90. Siku-siku. Jadi langsung aja nanti berapa nih kamu ukur ini berapa ini berapa. Nah, nanti sesuai dengan dari Pitagoras itu ya. Nah itu gitu. Sudah itu nomor 1 ya. Kita ada yang tanyakan itu nomor 1? Nggak ada. Nomor 1 tidak ada. Kita ke nomor 2. Sebelum nomor 2 dihapus dulu ini. Siapa piketnya? Dapat dulu lah. Tuh, itunya.